Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang, Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, untuk perencanaan kinerja di bulan Januari, Desember 2025 sudah hampir selesai. Tinggal ada 3 tahapan lagi Bapak Ibu yang harus kita selesaikan. Yang pertama yaitu cek praktek kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, kumpulkan dokumen, kemudian pelaksanaan tugas pokok. Baik Bapak Ibu, kita bahas satu demi satu. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu posisinya udah 75% Bapak Ibu. Kalau udah 75% ini berarti eh, tinggal 25% lagi, artinya itu adalah apa namanya di penghujung akhir dari periode tahun ini Bapak Ibu. Baik, yang pertama cek praktik kerja Bapak Ibu. Nah, scroll ke bawah kemudian isi dokumen Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengisikan ada 8 pertanyaan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun Bapak Ibu, dari 8 itu pertanyaannya sama Bapak Ibu ya. Ada inspirasi baru apa, kemudian perubahan praktek apa, kemudian 3 tantangan, kemudian bagaimana mengatasi tantangan. Keempat pertanyaan itu nanti akan diulang di pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan pilihan belajar, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah pilihan belajar di ruang ketiga. Baik Bapak Ibu, silakan nanti mengisi sesuai dengan apa ya inspirasi panjenengan semuanya. Kurang lebih kalau saya mengisi seperti ini Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ini Bapak Ibu, saya terinspirasi dan seterusnya. Ingat, perhatikan bahwa di sini maksimal 500 karakter ya Bapak Ibu dan seterusnya. Ini hanya contoh Bapak Ibu yang sudah saya buat, namun silahkan nanti panjenengan membuat yang lebih detail sesuai dengan apa ya, sesuai dengan kenyataan yang Bapak Ibu laksanakan di kelas atau di sekolah Bapak Ibu. Ya, ini silahkan nanti untuk diisi ke 8 pertanyaan ini Bapak Ibu. 8 kolom ya. Ada 8 kolom yang pertanyaannya sebetulnya sama Bapak Ibu ya. Kalau sudah jangan lupa ini dikumpulkan Bapak Ibu ya. Dikumpulkan sehingga nanti atasan bisa menilai atau memeriksa atau memberikan apa namanya umpan balik Bapak Ibu kepada panjenengan semua ya. Jadi jangan lupa dikumpulkan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, langkah berikutnya yaitu kumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan untuk periode Januari Desember 2025 ini tidak lagi seperti tahun lalu yang harus mengumpulkan sertifikat dan juga dokumen-dokumen lain, misalnya dokumen wali kelas kalau tidak salah dan seterusnya ya. Kalau ini sebetulnya lebih ke apa ya Bapak Ibu ya, menulis inspirasi saja Bapak Ibu. Ini hampir sama dengan cek praktek kinerja. Baik, kita coba Bapak Ibu, kita klik. Nah, Bapak Ibu, ketika kita klik itu, sebentar ya, saya coba cari yang kosong dulu. Oke. Ketika kita klik pengembangan kompetensi Bapak Ibu, di sini mengisi dokumen refleksi Bapak Ibu. Jadi ini hanya mengisi saja, tapi jadi tidak mengunggah dokumen, tapi hanya mengisi. Namun Bapak Ibu yang perlu diperhatikan bahwa isian ini lebih banyak Bapak Ibu, tidak seperti yang sebelumnya yang hanya 250 atau 500 karakter ya. Kalau ini lebih banyak, ini sampai 1000 Bapak Ibu. Jadi silahkan diisi apa inspirasi menarik yang Anda peroleh dari kegiatan ya, ketik maksimal 3 inspirasi Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut untuk kemajuan penguasaan kompetensi. Berarti kan Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah di samping ini Bapak Ibu, indikator ini. Jadi inspirasi ini jangan terlepas atau jangan apa namanya apa yang berbeda atau bagaimana ya, intinya tidak melenceng ya dari indikator yang telah Bapak Ibu pilih gitu ya. Jika sudah seperti biasanya bisa simpan draft dulu, mungkin akan berdiskusi dengan teman-teman atau langsung kirim ke atasan ya. Saya yakin panjenengan sudah paham dan bisa. Kemudian untuk saya Bapak Ibu, saya mencoba membuat apa namanya
dokumen refleksi saya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Tentu ini lebih banyak tulisannya, kalimatnya dibandingkan dengan refleksi sebelumnya Bapak Ibu. Karena di sini minimal harus, bukan minimal ya, maksimal harus 1000 karakter Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti bisa langsung klik kirim atasan gitu ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita kembali ke dashboard depan Bapak Ibu. Yang terakhir, panjenengan tinggal klik pelaksanaan tugas pokok. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa tugas pokok seorang guru itu adalah satu, merancang pembelajaran dan atau pembimbingan, kemudian membimbing dan melatih peserta didik, kemudian melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian menilai hasil, dan khusus untuk SMP, SMA, SMK ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui dan seterusnya Bapak Ibu ya, karena ada tambahan wali kelas gitu ya Bapak Ibu. Nah, silahkan Bapak Ibu nanti tinggal checklist di sini, tinggal centang di sini, kemudian simpan Bapak Ibu. Nah, kemarin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau saya SD, apakah bisa nggak dipilih nih karena saya tidak wali kelas, atau Bapak Ibu yang SMP, SMA atau SMK tidak wali kelas. Padahal ini nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Tidak masalah Bapak Ibu. Jadi tentunya kita dianggap sebagai wali kelas semua gitu ya. Bahkan sekarang kan sudah ada eh, bimbingan wali gitu ya. Ada wali. Tentunya kita tinggal centang saja Bapak Ibu, kemudian simpan. Jadi khusus yang pelaksanaan tugas pokok ini kita tidak menulis apapun Ibu, hanya memilih centang saja. Itu saya kira cukup Bapak Ibu. Jadi mohon diperhatikan hanya 3 itu yang harus kita lakukan di akhir atau di penghujung kegiatan ini Bapak Ibu. Namun yang perlu diperhatikan, sebetulnya kita konsentrasi di praktik kerja ini saja dulu Bapak Ibu, karena mungkin di beberapa satuan pendidikan untuk kumpulkan dokumen atau pelaksanaan tugas pokok ini nanti menunggu perintah ya di akhir-akhir bulan November atau Desember ya. Tapi di beberapa sekolah sudah ada instruksi untuk menyelesaikan semua tagihan atau isian yang ada di dashboard ini. Begitu Bapak Ibu, saya kira cukup. Tetap semangat. Semoga penilaian kinerja kita di tahun 2025 ini lancar, tidak ada kendala sedikit pun. Terima kasih. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.